Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Bimantoro, mahasiswa PVG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2025, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2520227. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Natuna. Pada video ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi kelangkaan pada fase E kelas 10. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua siswa-siswi Madrasah Natuna kelas 10. Pagi. Sehat semua? Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, coba tolong dicek sampah-sampahnya ada nggak di bawah meja. Oke, udah bersih semua ya. Rapiannya coba tolong dicek. Sudah kopiannya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap, doa mulai. Risab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ya. Nur Hidayat, Alfian, Andarna Reja. Ya. Sakit apa nih? Udah berapa hari? 2 hari. Erik Irawan, Hadir Pak. sehat Erik? Sehat. Alhamdulillah. Dundani, Dewa. Madri Afrizal, Dewa. Nalpianda, Hadir. Rama Sanjaya, Dewa. Randy Afrizal, Dewa. Cinta. Sakit Pak. Ya. Ya, sakit Pak. Udah berapa hari Cinta nggak masuk nih? Baru kemarin Pak. Pentri Jumila, aktif juga. Restas Somelia, sehat Resta? Resti. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya pembelajaran, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Kalau aku memimpin
minggu lalu kan kita kebutuhan materi yang sekarang tentang kelangkaan. Layar fokus di situ ada materinya, pengertian kelangkaan. Kalian lihat di situ ada gambar orang apa ini? Ambil Antri. Orang antri apa? Ada. ya. Jadi pengertian kelangkaan itu, ini saya ambil contoh. Di situ ada buat daftar barang-barang yang kalian perlukan. Lebih tepatnya sebagai seorang siswa. Coba ambil bukunya, kalian catat dulu barang-barang yang kalian perlukan. Kalian tulis kebutuhan kalian itu apa aja. Tulis saja apa kira-kira. Baik. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Ini yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Ada yang bisa ngasih contoh? Misalkan pertumbuhan penduduk dengan produksi, jadi penduduk tingkat kelahiran dengan produksi. Misalkan, ini saya kasih contoh lagi yang paling sederhana. Misalkan desa Batubi, itu tingkat kelahirannya setiap tahun atau jumlah penduduknya itu 1000. Sementara lahan pertanian atau yang menghasilkan beras itu hanya 10 hektar. Kita mulai membuat kelompok tadi berdasarkan urutan ya, urutan APN. Sekarang sudah terbentuk kelompok, saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Tolong dibaca, diperhatikan perintahnya. Baik, setelah masing-masing kelompok menerima LKPD-nya, silakan diskusikan. Kemudian nanti akan ada, selesai kalian diskusikan, akan saya minta salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Ya, mulai silakan.
Bisa. Selesai diskusinya. Sebelum saya minta salah satu kelompok untuk tampil ke depan, biar untuk mencairkan suasana selesai kita diskusi, kita laksanakan ice breaking dulu ya. Saya minta salah satu siswa apa yang bersedia maju untuk ikuti ya apa dari teman kita. Nanti sebelum saya bilang, semuanya berdiri dulu. Baik, teman. Ada permainan. Kalau saya bilang pagi sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam jangan itu. Ya. Ingat dulunya ya, ingat dulunya Pak. Kalau malam jangan ditepuk. Kalau ada yang salah, terima kasih. Oke. Oke. Pagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, kayaknya sudah bagus sekolah. Baiklah, terima kasih dari Erik karena udah mencairkan suasana. Baik, sekarang kita mulai untuk presentasi ke tahap berikutnya. Saya minta perwakilan dari salah satu siswa dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilan. Baik, setelah hasil diskusi tadi, saya minta untuk satu kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Yang lain silakan menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yoga Prastio, Saya Muhammad Nur Wahid. saya Ahmad Nur Hidayat, Saya Ahmad Abdul Aristan. Saya Alfian. saya Muhammad Sabilul Huda. Baik, jadi apakah kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang bersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia sendiri adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan yang dapat berupa barang atau jasa. Jadi, kelangkaan dan kebutuhan manusia adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu ekonomi, di mana kelangkaan menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi memiliki keterbatasan dalam jumlahnya. Dan yang kedua, manusia yang tidak terbatas. Manusia selalu memiliki keinginan dan kebutuhan yang terus bertambah, baik secara individu maupun kolektif. Kebutuhan manusia.
Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang dasar mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itulah hasil diskusi kami. Jadi, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Kemungkinan pertanyaan saya ada 5. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada artikel yang kalian bahas? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Dan terima kasih. Baik. Saya menjawab dari kelompok 1. Kami ulang lagi pertanyaannya. Jelas tak pertanyaannya dari kelompok 1? jelas Pak. Jelas. Kalau jelas, boleh dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama. Permasalahan apa yang terjadi pada artikel di atas tadi kan? Ya. Jadi permasalahan yang terjadi adalah terjadinya kelangkaan bahan baku pakan ternak yang menyebabkan harga telur ayam naik. Kelangkaan ini berdampak pada naiknya biaya produksi sehingga harga jual di pasaran meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan telur dengan harga terjangkau. Dan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut tadi kan? Ya. Jadi dampak dari kelangkaan bahan baku pakan ternak adalah harga ayam telur naik, sehingga produsen atau peternak mengalami kenaikan biaya produksi dan konsumen atau masyarakat terbebani karena harga telur lebih mahal dan daya beli menurun. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan intervensi agar pasokan stabil dan harga kembali terjangkau. Baik, itulah jawaban tadi. Ya. Paham? Apa? Baik, kita berikan waktu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain? Dan jawab. Terima kasih. Kita sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok. Ya, dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya minta masih ada satu kelompok lagi untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 mana? Silakan kelompok 2 maju ke depan. Atau biar semangat dia dulu mana? Itu berarti gaya kelompok 2 Randy kan. Semangat. Assalamualaikum yang lain menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Adi Adriansyah. Ya, Randy Afrizal. Saya Ayu, saya estetika pemasaran. Hubungan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, maka muncul masalah kelangkaan. Hal ini memaksa manusia untuk membuat pilihan dan keputusan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia
mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam seperti air bersih, minyak bumi, atau lahan pertanian. Kelangkaan tenaga kerja terampil di sektor tertentu. Kelangkaan barang-barang tertentu akibat gangguan pasokan atau bencana alam. Barang-barang tertentu akibat gangguan pasokan atau bencana alam. Cara mengatasi kelangkaan. Beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan adalah efisiensi penggunaan sumber daya, menggunakan sumber daya secara lebih efektif, dan mengurangi pemborosan. Pengembangan teknologi, menciptakan teknologi baru yang memungkinkan produksi lebih efisien atau penggunaan sumber daya alternatif. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, melakukan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan pelestariannya untuk masa depan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar lebih produktif. Penyusunan skala prioritas, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan penting. Kerjasama dan gotong royong, bekerja sama untuk mengatasi kelangkaan dan memenuhi kebutuhan bersama. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok mana perkenalkan dirinya. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sanjaya. Izinkan saya bertanya dari kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Teknologi dan manajemen pakan yang lebih baik. Kerjasama antara peternak dan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mungkin jawaban saya memuaskan. Saya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok amat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka setelah kita sama-sama diskusi, kemudian kita presentasikan masing-masing kelompok ke depan, maka dapat apa? Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini mengenai bab kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya. Jadi kebutuhan dan keinginan kalian itu berbeda. Ya, kalian perlu ini, perlu. Jadi kebutuhan itu harus terpenuhi. Kalau keinginan belum tentu terpenuhi. Misalkan ini itu belum. Kalau uangnya nggak cukup tadi, pembelajaran awal tadi, kalau uangnya nggak cukup ya berarti keinginannya tidak terpenuhi. Tapi ya kalau namanya kebutuhan, apalagi kebutuhan apa? Kebutuhan pokok, itu wajib dipenuhi. Kalau kita nggak makan gimana? Lapar. Pertama lapar, sakit, sampai yang paling parah mati. Iya ya. Jadi kelangkaan dan kebutuhan manusia itu ada dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu ekonomi. Di masa
di mana kelangkaan menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi, kalau kalian pelajari tadi, terjadi karena apa? Karena kurangnya produksi. kurangnya Produksi. sumber daya atau apa? Kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, jadi kalian dikasih uang, mana dulu yang penting itu sebagai seorang pelajar? Apakah beli gorengan atau beli apa aja? Beli gorengan atau beli? Nah, udah bisa membedakan mana kebutuhan, mana. Baik, sampai sini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir? Berarti materi pada hari ini mengenai kelangkaan sudah dipahami semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan depan nanti kita membahas tentang bab 2 itu materinya ini ya, kasih materinya. Berikan dulu. Baik, untuk pembelajaran minggu depan atau berikutnya nanti kita bahas tentang permasalahan ekonomi, ya. Permasalahan ekonomi itu nanti bermacam-macam, mulai dari permasalahan ekonomi makro, mikro, ya. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang jelas. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita kembali ke rumah masing-masing. Saya minta untuk salah satu siswa kembali memimpin doa untuk pulang. Saya minta ketua kelasnya. Ya, berdoa mulai. Ulang. Cut dulu. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, untuk keselamatan kita kembali pulang, saya minta salah satu siswa atau ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Silakan. Ya, berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.